Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan ini malam sebagai saksi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah selama kita di dunia mengumpulkan kita bersama dalam mengkaji, mengenal, mempelajari daripada syariat dan sunnah dan ilmu-ilmunya daripada kekasihnya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya hingga akhir zaman. Penghujung kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi masih membahas di sini mengenai masalah ketaatan yang dilakukan oleh hati. Semalam kita sudah sampai pada sabar. Gimana kita bersikap sabar di dalam melakukan ketaatan, dalam kita beribadah kepada Allah? Yang mana? Ini merupakan buah daripada mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana orang subhanahu seorang hamba itu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti akan bersabar atas seluruh apa-apa yang Allah perintahkan. Bersabar dia dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, dan juga dia bersabar daripada menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada manisnya keimanan, halawatul iman. Berarti dia menanggung segala kesulitan apapun yang dihadapi dalam berbuat taat maupun menjauhi daripada perbuatan maksiat. Kemudian di sini juga istiqamatu birrizqi min Allah. Di antara ketaatan hati lagi adalah kita harus percaya bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan di zaman dahulu ada dua orang laki-laki. Yang satu bertanya kepada temannya bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata si A, kalau memang rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buktikan. Lalu si A ini dia pergi keluar mencari rezeki yang Allah tebarkan di permukaan bumi. Sedangkan si B dia hanya yakin bertawakal kepada Allah bahwa memang rezeki itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ternyata si A ini dia pergi, kemudian dia mendapatkan hasil daripada kerjanya. Dia berikan apel, buah apel. Datang dia ke rumah si B. Ternyata si B dia yakin betul bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah. Dia hanya berpangku tangan di rumah, yakin kalau memang rezeki yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepadanya, maka dia hanya cukup menunggu daripada rezeki yang sudah Allah janjikan. Sampailah si A ini ke rumahnya si B, menyatakan bahwasanya lihat bagaimana apa yang aku dapatkan. Aku telah mendapatkan rezeki dengan hasil usahaku sendiri, sedangkan engkau hanya berpangku tangan di rumah. Mana rezeki Allah yang telah janjikan kepadamu? Kemudian apa kata si B? Terus si A ini memberikan apel yang tadi kepada si B, membuktikan hasil daripada jerih payahnya, dan apel itu sudah dimakan oleh si B. Kata si B, lihat, aku yang memakan apel rezeki yang Allah berikan kepada aku. Mana rezeki yang kamu dapatkan? Begitulah kadang-kadang asbabnya Allah tunjukkan kepada kita hambanya, kepada hamba-hamba Allah, sehingga kadang-kadang tanpa kita sangka, tanpa kita kira-kirakan, ternyata memang semuanya sudah disumpurkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab daripada rezeki yang akan sampai kepada seseorang. Contohnya bayi yang baru lahir. Lihat bayi itu betapa tawakalnya kepada Allah atas rezeki yang sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menjamin daripada setiap rezeki hamba-hambanya, bahkan setiap binatang melata sekalipun.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini melainkan semuanya sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata si A tadi baru menyadari, ternyata benar aku yang mencari rezekinya dan ternyata engkau yang telah memakannya. Begitulah rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada Samsul melalui ini cara-cara yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dari ketika lahir di dunia, timbul tahu si bayi itu di mana sumber rezekinya, langsung dia menetek kepada ibundanya. Dia belum bisa melihat, hanya langsung diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dia menuju sumber rezekinya. Allah sisipkan setiap hati seorang ibu kasih sayang yang begitu besar, sehingga tidak mungkin ibu itu melahirkan seorang anak diletakkannya. Kecuali ibunya ini memang hendak mencari Allah dan lain. Nah, seperti itulah Allah sisipkan setiap ibunda itu, setiap ibu-ibu itu, setiap kaum wanita yang melahirkan anaknya kasih sayang begitu besar kepada setiap anak. Lalu ibu tadi mau menyusukan setiap anak yang lahir dari rahimnya. Begitulah sampai tanpa dia bersusah payah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menginjak dewasa akhirnya sudah bisa bekerja sendiri. Begitulah kita akhirnya mengerjakan semua asbab duniawiyah yang itu sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ubudiyah kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibarengi dengan keyakinan kita bahwa memang rezeki itu memang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu. Kita boleh kita bekerja apapun pekerjaan kita, tapi yakinilah bahwa memang kadar ukuran rezeki yang sudah Allah takdirkan kepada setiap hamba itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bentuk ketaatan hati lagi adalah bahwasanya kita harus percaya rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu. Rezeki itu bukan berarti harta, duit, tidak. Sehat itu juga namanya rezeki. Diselamatkan Allah daripada mara bahaya, musibah itu juga rezeki. Banyak ketaatan yang kita lakukan, hadir kita di saat ini, di tempat ini, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia. Ini juga merupakan rezeki dari Allah. Berarti nilai diri kita, berarti masih Allah pandang hati kita, Allah angkat derajat kita karena ilmu yang kita tuntut. Kalau kita menjunjung perintah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu dan juga Rasulnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat setiap orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Begitulah. Ilmu juga merupakan rezeki. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada perintah dan kewajiban salat kepada kita hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat kita melakukan salat itu berarti Allah masih mengangkat dan memandang kita dan mencintai kita dan memberikan kita izin untuk menghadap kepada kehadirannya. Cuma sebaliknya, namun sebaliknya bila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berpaling dari seorang hamba, maka hamba itu pasti akan dijauhkannya daripada tempat-tempat yang akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya akan perlu untuk berzikir kepada Allah, lisannya tidak mampu untuk bersalawat kepada Rasulullah. Berarti itu ini orang telah jatuh dari pandangan Allah Subhanahu, sudah tidak berharga lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi di antara bentuk ketaatan hati lagi adalah wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitani. Nah,
memusuhi dan benci terhadap dunia. Ad-dunya aduwwatullahi wa awliya'ih. Dunia ini merupakan musuhnya Allah dan para wali-walinya Allah. Kenapa? Karena dunia ini banyak melalaikan seseorang daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kadang-kadang ketika orang itu masih sederhana, dia masih rajin sholatnya, masih rajin ta'limnya, masih rajin dia kita bertubuh sapa kepada semua tangganya. Tapi ketika dia sudah diperdaya oleh kemudahan dunia, sibuk, sholat kadang-kadang sudah ditinggalkan, kadang lagi ta'lim kadang mulai sibuk ada habis-habisnya. Berarti dunianya tadi adalah menjadi petaka baginya karena tertipu dan terperdaya dengan dunia, lupa dengan yang menciptakan dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji setiap hamba-hambanya, maka Allah jadikan kita hidup di dunia. Dia mengukum ayyukum ahsanu amala. Allah tegaskan dalam surah Al-Tabaqah agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Maka di sini di antara bentuk ketaatan hati kita adalah benci kepada dunia. Bukan berarti kita api-api dari lebih baik. Cabut kita ajak sudah hati-hati, sebalik. Arai dah. Nah, bukan begitu maksudnya. Dunia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kita harus menyadari memahami apa maksud dunia di situ. Bukan berarti semuanya dunia dibenci, tidak. Dunia yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jakanya nih, kita ini kalau bisa menggawi dunia lagi, kita bisa menggawi yang lain bisa. Maka Rasulullah turun dan mengajarkan kita lawan kita. Sebagian di rumah, di masjid, di musola aja sudah. Turun naik rumah ke musola, ke masjid aja sudah. Terus sebagian lagi Rasulullah sudah mengajarkan kita lawan umatnya seperti itu. Kan sebaliknya tidak. Rasulullah mengajarkan kita menggembala, berarti kita harus berusaha. Rasulullah mengajarkan kita berdagang, berarti Rasulullah jadi tauladan imam kita bagaimana kita caranya berdagang. Semuanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita memang hidup di atas dunia ini, di alam dunia ini kita harus menggawi yang namanya asbab duniawi, harus bekerja, harus kita laksanakan ikhtiarnya, usahanya. Adapun rezeki sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi target kita sudah lebih hebat karena sungguh. Masa ketika lebih hebat karena sekian harus stres. Ini banyak. Berarti dia sudah menyampaikan kepada kekuatannya. Kita kembalikan bahwa Allah bekerja terus, boleh bekerja, tapi kita sadarkan bahwa semuanya itu ketentuan dari Allah Subhanahu. Namun kebanyakannya memang sunnatullah. Bila kita memang bujur-bujur mengelola usaha kita dengan baik, memanagenya, mengelolanya dengan begitu baik, teratur, maka kemungkinan besar dia pasti akan sukses. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka dari itu ketika kita hidup di dunia harus melaksanakan yang namanya ikhtiar, dibarengi dengan doa. Nah, lain kita kehidupan di akhirat nanti. Di hari nanti kita tidak ada lagi nanti kita begawi, tidak ada lagi sugih berada. Ya apa? Tidak ada lagi jadi kita miskin. Semuanya di dalam samudera lautan kenikmatan Allah Subhanahu. Terbentik aja dalam hati, dihandak ini, handak itu, langsung muncul. Seret datang di hadapannya. Tak usah lagi nanti kita tak umum ke ini. Ada lagi. Apa yang terlintas di hatinya ingin itu langsung muncul. Tak ada yang menunggu lagi. Alam dunia itu gimana? Handak itu pun ya. Picik awas gimana nih? Picik kamu nggak sampai. Iya lah. Di akhirat canggih lagi. Belum kita mencicipin. Terlintas di hati kita hendak misalnya anak apa biar? Enggak lah misalnya.
Kepuyuh begadang misalnya. Enggak. Masya Allah. Jadi begitulah. Jadi kita disuruh oleh Rasul untuk benci kepada dunia agar di hati kita tidak menyimpan kecintaan hanya selain kepada Allah dan Rasul. Itulah daripada tanda-tanda bagaimana cara kiat-kiat bagaimana orang bisa mendapatkan manisnya iman. Berarti yang di hatinya hanya Allah dan Rasulnya. Wa adawatul nafsi wa syaitan, musuhi nafsu, hawa nafsunya dan syaitan. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya Allah tegaskan kepada kita hambanya, sesungguhnya ya Allah, syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Sekarang maka jadikan dia sebenarnya, jadikanlah dia syaitan itu sebagai musuh kalian. Jadi musuh kita yang ada berartihan ini berkelahi ini. Musuh dalam selimut ini hawa nafsu dan syaitan. ولا تطع منهما خصما ولا حاكما وأنت تعرف كيد الخصم والحاكم. Allah menyuruh kita, jangan kita menaati syaitan, hawa nafsu dan syaitan. Sekalipun keduanya menasihati kebaikan, dia bisa berhawa nafsu dan syaitan menasihati kita nih. Misalnya kita ingin beribadah kepada Allah, ingin melaksanakan menggawi, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Di hidayah awal pun kita hendak menggawi ini dibisikin. Kita menggawi sudah menggawi, anak kurang kami gawi lagi, sampai gawi pula. Akhirnya kita diuyuhkannya, beruyuh pada kita, uyuh aja. Limpahnya kita kada menggawi lagi. 2 hari, 3 hari kita hanya menggawi aman-amanan tadi nih. Beri bisik di sini. Uyuh kada? Limpahnya pihak. Uyuhnya panas-panas kayak ayam. Kadang selawasan tu mah. Padahal kan kita disuruh oleh Allah supaya menggawi beramal kepada Allah ini walaupun sedikit tapi yang berkesinambungan. Nah, istiqomah itu negeri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak tapi bahan-bahan juga kita. Ya, tidak ada angin baik kita katakanlah berlalu sudah. Mana sedikit tapi kita kontinu terus kita gali. Maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa in qala. Nabi bersabda, sepaling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah itu adalah yang sedikit namun istiqomah. Maka syaitan ini, hawa nafsu dan syaitan ini di awal pun kita hendak beribadah itu biasanya kita dapat amalan hebat kacak aja tinggalnya parah ya. Jinanya ini sukses sudah kayaknya kan, jinanya cukup aja kalau sudah ini. Nah, benar-benar kita ini gitu. Jadi tidak itu bisikan syaitan seperti itu. Jadi kita kan boleh menaati atau mematuhi daripada bisikan-bisikan syaitan. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah dan berlatih itu sedikit berlindung daripada bisikan-bisikan syaitan. Tidak ajarkan kita umat ini oleh Rasulullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Rabbi a'udzubika. Ya Allah ya Allah. Aku berlindung kepada min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Syaitan ini setiap hari, malam, siang bisikannya. Kita benar-benar tanya kita tahu melihat orangnya. Mungkin kita udah hafal juga. Tapi kita melihat ini pengalihnya kita. Kalau di zaman hari sebelum zamannya Nabi Muhammad, umat-umat itu melihat. Syaitan ini karena bisa menjelma kepada orang tua, macam-macam kepada orang muslim kita, kepada pemuda, macam-macam itu bisa menjelma kepada siapapun. Tapi kita hanya. Nah ini di zaman Nabi Muhammad ada kawan kita.
Ada diperlihatkan lagi gitu. Nah, ini mesti kita dalam selimut. Maka bilanya kita menjurus kepada bentuk ketaatan, bisikan di kaki dan bisikan malaikat. Bilanya bisikannya kita menjurus, kita mengarah kepada kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti adalah bisikan syaitan. Nyata jadi bisikan ketaatan mungkin apa ya kata? Mungkin dalam tahu, ya kata. Nah, cuma kita ini kadang-kadang ini bisikan apa nih? Asal jangan bisik-bisik tetangga ya. Gitu kan. Jadi intinya kita kalau mengetahui bilanya menyuruh kita mengarahkan kita kepada ketaatan itu bisikan malaikat. Bila menyuruh kita kepada melakukan maksiat kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah, berarti itu bisikan syaitan. Kemudian di antara bentuk ketaatan hati lagi adalah wa mahabbatullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa mahabbatullah wa Rasulnya. Ini adalah fardhu ain, kewajiban bagi kita semua. Jadi apa hasilnya? Para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka tidak begitu kita dengan banyaknya amal para sahabat itu sehingga mereka memiliki maqam yang tinggi. Namun ternyata hasilnya para sahabat itu memiliki maqam dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya adalah karena di hati mereka memiliki kecintaan yang begitu dalam, yang begitu kuat, yang begitu kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat itu tidak tanggung-tanggung yang mereka perkorbankan demi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, seluruh jiwa raganya, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya demi kecintaan mereka lawan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Itu adalah rahasianya daripada tingginya makom persatuan adalah mahabbatullah wa Rasulnya. Begitu besarnya kecintaan mereka lawan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika ada seseorang yang beribadah sebanyak ibadahnya penghuni langit, penduduk langit dan penduduk bumi, hebat ibadahnya. Sama seperti kita ibadah penduduk langit, seluruh langit dan seluruh penduduk bumi, namun tidak memberikan secinta kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya itu akan hangus dan akan terbakar dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sedikit rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang ada cinta pengaruh cinta ini ya jangan. Sehingga Rasulullah menegaskan kepada kita, dulu kepada sahabat dan juga kepada kita umatnya, Abu Jaros ini adalah merupakan bisyarah kepada kita dan juga sekaligus al-indar, ancaman juga bagi kita. Abu Jaros Rasulullah hadisnya sering kita dengar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahad. Seseorang itu laki-laki, perempuan, remaja, remaji, pemuda, pemudi, al-mar'u semuanya umum sifatnya. Yang tua, yang muda, ya kan, anak-anak semuanya. Al-mar'u seseorang itu jawab di Rasulullah ma'aman akan dikumpulkan kelak oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama-ulama, cinta kepada orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah, para aulia-aulia kekasih-kekasihnya Allah. Maka ada janji dari Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak pernah mendusta, tidak pernah hanya kita ngeprank. Beliau gelarnya adalah al-amin, orang yang jujur dapat dipercaya. Ini janji dibagi Rasulullah, sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sebuah janji kebenaran yang pasti didapatkan setiap mereka para pecintanya Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Ini kabar gembira. Mudah-mudahan di hati kita hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada pewaris-pewarisnya bagi Rasulullah SAW, kepada aulia-aulia Allah. Kita cinta kepada kaum sholihin, orang-orang yang memang menjadi kecintaan Allah dan Rasulnya. Kita cintai mereka hanya demi Allah dan Rasulnya. Karena dengan harapan mudah-mudahan dengan amal kita yang sedikit ini, dengan amal kita yang seadanya ini,
kita dapat tiket bersama, dikumpulkan bersama mereka. Ibadah kita tidak sehebat ibadah umat-umat terdahulu. Keimanan keyakinan kita tidak sekuat iman dan keyakinan orang-orang terdahulu. Cuma ini ada kabar gembira dari baginda Rasulullah al-baru ma'amanah. Cukup sudah. Tanamkan di hati kita kecintaan yang tinggi, kecintaan yang besar, kecintaan yang dalam, kecintaan yang tulus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kecintaan kita adalah kita hadir di saat ini di majelis taklim ini hanya demi mendalami, mengkaji bersama dan juga ingin mengamalkan ajaran-ajaran nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sangat senang kepada umat yang mau mengkaji, mempelajari dengan niat mengamalkan dan juga menyebarkan daripada apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta lewat Allah dan juga Rasulnya. Sebaliknya kabar ancamannya dari Rasulullah apa? Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang juga akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Dilarang dicintainya kita orang-orang fasik, Pak, orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka cinta ternyata kepada mereka. Juga Allah kumpulkan bersama mereka walaupun dia adalah seorang yang beriman. Waliyadzubillah min dzalik. Hal ini kabar ancamannya bahaya kita mah Masya Allah, anak didik kita, duriat-duriat kita misalnya, anak buah kita rambut mungkin yang jago ya kesininya aja kalinya CR tuh bui banget. Nah, Allah siapa nih? Perlu pertanyakan ini bahaya, kita bahaya. Walaupun kita lihatnya remeh, kita juga kadang-kadang jadi bahan tertawaan, tapi bahaya. Ini kalau ada bertobat, kita mungkin nanti dia akan dikumpulkan bersama mereka. Karena ini sudah berita dari baginda Rasulullah SAW, berita gembira dan juga ancaman. Karena kita kada sadar, makanya dia Rasulullah. لا تتبعن سننا من قبلكم حتى إذا دخلوا ضبا يهر الضب لدخلتموه. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan gambaran umat-umat nanti akan datang yang di akhir zaman ini. Kalian kelak akan mengikuti jejak-jejaknya orang-orang yang bukan menjadi panutan kalian, musuh-musuhnya Allah. Para sahabat bertanya, mungkin kayak itu ya Rasulullah? Mungkin aja Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Tidak siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Cuma kita ini kadang sadar, kadang-kadang hati lenyah banget aja. Membeli itu banking mana nih? Ini memang diuji oleh Allah kita nih orang-orang kufar. Banking orangnya pada kita nih. Dan apa-apanya kita nih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat itu dia buat Spanyol, Italia, buang Roma. Kayaknya hantar Tuhannya, apa bilangnya Tuhan, sontek, alhamdulillah. Ya, banyak mikir gimana lah. Mungkin di Korea, kada bungas, operasi bungas, ke boneka, aja, bukan tak aja lagi. Karena memang ujian Rasulullah apa? Dunia sejudul mu'min wajib terkait itu sudah kebenaran daripada sabda Rasulullah. Supaya kita beriman berujuklah apa dia Rasulullah. Dunia ini merupakan penjaranya bagi setiap mukmin. Penjara karena setelah tiada insyaallah ada ikatan di kita kepada kita yang selalu dihubungkan kepada Allah dan Rasulullah. Seakan-akan kita ini kada bebas, kita sebebas-bebasnya. Beda dengan orang kufar. Hukum semuanya bebas, terserah aja. Anda boleh diganti setiap hari ada apa itu. Pokoknya hukum bebas aja sebenarnya. Utang sebanyak-banyaknya kalau kau bayar, dia tidak ya. Sudah dari kira-kira dosa ini maksudnya. Pokoknya terserah aja kan. Bujur kan lagi Rasulullah. Bujur. Dunia si judul mukmin wajib terkait. Apa jadi kesungguhan kafir? Memang yang terserahnya aja lagi.
Nah, canggihnya zaman sekarang nih. Coba lah. Kita kan kawan sebenarnya operasi plastik ulang pak, ini bukan aja piknikannya ke planet sana. Kita hanya ke Pulau Batu. Iya lah, bercukup aja. Kan? Bukan juga ke sana sudah. Saking canggihnya tuh. Iya, di pikiran luarnya punya kiamat itu celakanya. Di pikirannya planetnya itu ada berhancurnya sama. Nah, orang kita beriman, baru tahu. Kita beriman. Ida sana unfaqarat widil kawakibun tasamat widil biharu widil kubur, semuanya terhancur, semuanya bertabrakan. Itu sudah ketentuan Allah SWT. Orang tua berpergian karena hukum menurut akal mereka. Nah itu kan. Jadi cinta lawan Allah dan Rasulnya. Jadi ada kabar gembira dan juga kabar ancaman bagi kita. Jangan di hati kita menjadikan idola, figur ya kita panutan musuh-musuhnya Allah. Terus gimana orang-orang bukan sampai kita di baju ya begitu doang. Maaf lah kondisi baju nomor 3. Ya bawa pemain apa ya? Jangan dibawa sembahnya aja. Nah, usia apa sebahnya nomor 7 kan sebahnya. Kita maafkan lah. Kalau ada nomor 7 anak-anak deh. Ini nasihatnya kita bagi kita orang yang sangat mencintai menyayangi saudara sesama muslim. Kita jadikan Nabi Muhammad saudara di hati kita, lahiriah kita bagi Nabi Muhammad saudara. Imam kita, kedua kita, panutan kita. Insyaallah kita pasti selamat dan mudah-mudahan kita dikumpulkan lawan beliau, lawan sidin insyaallah kelak bersama keluarga, sahabat dan juga guru-guru yang mulia. Amin. Ya rabbal alamin. Nah itu Pak. Jadi jangan dibuang mungkin bajunya, pakai aja senang merauka misalnya. Sayang ya lah. Digunakan untuk lain kan bagus juga. Empat 6 dong bisa kebanyakan adalah 46 biasanya. Tahu 46 itu jadi 45 baru kemerdekaan kan ya terus. Tahun kemerdekaan ya berarti semangat juang nih. Ya harus giat sih gitu maksudnya. 45 kan tahun kemerdekaan, tahun 46 kan tahu. Apakah maksudnya tenang itu? Hah? Cuma kan pakai juga kan, pakai juga karena polisi aja yang melatan saja Allah. Jangan lupa mengingat Allah. Atau karena sallallahu ala Muhammad, artinya salawat lawan DA-nya orang-orang hari ini di mobilnya, di kendaraannya, semuanya mengarahkan kita, mengingatkan kita lawan Allah. Tujuannya apa ya? Latan sadiqah. Jangan lupa lah sadiqah. Ingat ketika membaca itu Allah. Pahala kita orang yang mengingatkan ini dapat pahala kita mengingatkannya kan. Masya Allah. Dakwah ya Masya Allah. Ya kan? Jadi kada apa-apa lah kendaraan yang pertama deh. Asal jangan menaruh ke hati aja kita di kendaraan aja ditaruh. Jangan sampai ke hati-hati kita. Karena hati kita bagus, mulia, suci. Jangan kita nodai dengan kecintaan kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan Rasulnya aja sudah hati kita ini. Kemudian sahabat yang cinta lawan para sahabat Nabi wa ahli bait dan keturunan Nabi. Ini wasiat Allah wa Rasulullah tabi'in dan para tabi'in orang yang mengikuti Nabi wasalih kaum salihin. Warida anillah, rida atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala wa tawakkul dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Karena bila kita berjujur bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Kita harus semuanya dalam wa tawakkal 'ala Allah. Tidak azamta apabila engkau kata Allah benar-benar ingin bermaksud melakukan sesuatu, maka tawakal Allah. Diperintah kepada Allah kita untuk bertawakal kepada-Nya sepenuhnya. Artinya memang nanti hasilnya dari Allah. Kita hanya bisa bekerja, berusaha. Adapun semua rencana kita itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Insya Allah hasilnya kita puas. Wakil tidak minal wajibatul qalbiyatul fikih dan juga yang lainnya
hal-hal yang lain yang diwajibkan bagi hati dan dapat menyelamatkan kita. Kemudian ma'asil jawari. Kemudian kita masuk langsung kepada maksiat-maksiat anggota badan kita. Nah, kemarin maksiat hati, ini maksiat badan. Wa amma ma'asil jawari, adapun maksiat anggota badan itu sebagai berikut. Ma'asil batin, maksiat perut. فمعاصي البطن مثل أكل الربا وشرب كل مسكر وأكل مال اليتيم وكل ما حرم الله عليه من المأكولات والمشروبات. Pertama, maksiat anggota badan ini adalah maksiat perut kita. Jadi apa? Perut kita itu bermaksiat juga ternyata. Maksudnya apa? Nah, bila mana perut ini dipenuhi dengan makanan riba, makanan daripada hasil harta riba, kita makan hasil daripada riba. Maka di akhir zaman nanti Rasulullah mengabarkan bahwa kita tidak ada satu rumah pun daripada rumah kaum muslimin melainkan akan masuk nanti riba, hingga debunya masuk. Debu riba aja mana? Maksudnya abunya dia milik tutupin, masuk semua dabunya. La ilaha illallah. Alihnya lah. Ya, riba duit. Pulang deh. Ada kami ini, tenang aja. Bapak hendak uang pinjaman butuh berapa? Ada kami easy cash, bunganya 0,4%. Itu namanya riba. Karena kulo kordim jangan dapat bahwari, kalau pun halus. Sekarang ini kan marah, jangan kita dihalus-haluskan bahasanya, dihalus-haluskan bahasanya. Dan memang benar daripada sabda bagi Rasulullah SAW, riba itu sudah menyebar. Karena apa ujar Nabi? Karena memang makanan halal itu adalah rezekinya para anbiya. Rezeki yang halal memang halal wujud-wujud dan para makanan para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tidak menutup kemungkinan rezeki yang halal itu bisa kita dapatkan bila mana kita memang wujud-wujud berusaha mencari. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah luaskan kita rezeki yang berkah, luas, lagi halal. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fiha, amin. Sehingga orang yang nanti di dalam kehidupannya kadang-kadang menemukan kesulitan, amanah sudah dicabut, anak botang saja orang kena ngalih ya, botang lagi ngalih. Nah botang ngalih, botang ini nanti nah ambilnya itu saya tangsara. Timbono otaknya, mereka kepikir saya malamnya otaknya memang. Umat terbalik cukup. Terbalik cukup. Dahulu orang bilangnya yang otak ini kada tahu pikiran karena siang malam siapa udah sih. Wah ini kada. Kamu otak ini mikirnya apa? Kan sebayaran namanya. Ditanya tenang aja. Dasarnya jujur aja. Kada cumpul lagi orang. La ilaha illallah. Amanah itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya apa? Lalu menjadi orang juga banyak mintakan ya kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau memang sudah terjadi kenapa siapa lagi dah? Yang penting kita tetap menyesali semua perbuatan kita tersebut dan minta ampun lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Toh pulang misalnya kita harus menyimpan yang namanya tematur lah ya. Mungkin ya seperti asuransi BPJS, bila kada bayar sebulan bunga pula. Hari ini kan, masya Allah, kada umpet ya karena nolnya itu kita kesian juga ya karena umpetnya apa pulang lah. Hukum kita tinggal di sana sudah. Ya sudah, siapa nih? Makanya Ujar Habib Ali Habsyi menyarankan lawan kita
supaya kita berdoa sesering mungkin setiap sholat itu. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umri fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ini rezeki kita di akhir zaman seperti itu. Yang pertama doanya Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, aku meminta kepada Dia ya Allah kesehatan dalam berbuat takwa. Yang kedua, wa tula umri fi husni amal, dan panjang umur ya Allah dalam berbuat kebajikan. Panjang umur jadi bagus amalnya. Ini berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rizqun wasi'an, rezeki yang luas ya Allah. Minta kami ya Allah lawan ya Allah. Rizqun wasi'an, rezeki yang luas, la tu'adzibna alaih. Dan tapi ya Allah jangan kami azabkan, jangan kami diazabkan dengan rezeki tersebut. Yang benar. Artinya misalnya haram belum kita makan nih, dan kita dapatkan hasilnya, cuma kali diazab Allah. Karena semua berdoa gitu Pak. Alhamdulillah, untung ada solusinya kita. Jangan bisa ngalih pada kita. Tadi doanya diajarkan oleh hari-hari. Apa dia hafal dia? Jadi klik kita kena link di bawah ini. Ini zamannya kini kan. Ada kayaknya muncul di sini kan karena tulisakan benar. Kalau dia cari lawan mubarak. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umri fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Dan kan lihat kan Bapak dulu, karena nanti kita tinggal beli kelilingnya. Tapi kamera ini kan, insya Allah lah. Jadi dulu diedit sudah, insya Allah. Jadi ini maksiat itu, karena sedikit banyaknya kita ini masuk semua Pak. Ini bagi uluri orang yang 100.000 dari tahun 2024 ya nggak apa. Ya mungkin. Nah ini kan diambil saya, ya ini. Aduh. Tadi kamu lah solusinya nih. Sampai sepanjang dia. Penting itu mudah-mudahan berikan Allah pemimpin yang amanah yang beriman kepada Allah Subhanahu. Itu aja sudah. Jadi tadi adalah maksiat perbuatan pertama adalah seperti makan riba. Yang baik. Jadi bentuk riba ini banyak sekali lah. Kalau kita bahas ini panjang sekali penjelasannya. Panjang sekali dari itu jelas masalah riba ini. Yang intinya seperti ini. Wa kullu qardin jaradakan bahwa riba. Jadi setiap utang piutang yang di situ mengambil manfaat, maka hukumnya juga riba. Misalnya kita mengutangi orang, nah nilainya buat lawan kita ini kan kita benaung di kemedannya. Berarti kita sudah melakukan riba. Kayak mengalihnya ya. Ngalih banget, Masya Allah. Sangkut tahu sebenarnya. Begitulah hukum Allah ini, Masya Allah. Kita banyak pada hak-haknya Allah SWT. Kita kadang-kadang kita kawan memenuhinya. Kita hanya pasrah kepada Allah. Kita mengakui kelemahan kita. Namun Allah Maha Pemberi taubat. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah jadikan ini malam ampunan bagi kita dan usia itu bisa kita meraihkan kita mudah-mudahan semua dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan benar-benar jadikan menjadi saksi yang akan memberatkan amal ibadah kita, bukan menjadi saksi yang akan memberatkan amal buruk kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang hadir di majelis ini, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang di dalam maupun di luar, semuanya melainkan semua mendapatkan keberkahan daripada bulan Rajab ini sebagaimana yang dulu pernah diminta dan dipanjangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pun juga kita meminta sebagaimana yang diminta oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik fi Ramadan. Wa aqimna ala siyam al-qiyam wa tilawat al-Qur'an wa ahbabna min al-adhan bi rahmatika ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Wa alamin pun salah izinatnya mohon dimaafkan dan mohon dimaafkan sampai seperti pada malam hari ini. Insyaallah kita tinggal satu kali pertemuan lagi, cara kita sudah
menghatamkan kita kajian kita ini, yaitu Risalatul Jamiah. Mudah-mudahan nanti kita mau mengamalkan seluruh apa-apa yang kita dapatkan, paling tidak kita sebagian daripada ilmu, dan mudah-mudahan kita kawat mengamalkannya, karena Allah yang memudahkan kita hadir ke tempat ini, dan Allah pula yang memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Jadi ulun mungkin akan langsung berangkat Isra Mi'raj. Jadi dia silakan nanti dipimpin oleh, nanti salat isyanya diimami oleh Ustaz Amin. Ada ulun lanjut lagi melakukan perjalanan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tak, karena jarak mungkin agak jauh, jaraknya pakai jawab pun sama cepat aja bang. Sebenarnya di sini ulun, tapi karena masih di dunia itu, jadi bahasa dulu gitu masih. Jadi kita lebih awal, karena ini kita hampir mungkin majelisnya jamaahnya Muhammadiyah. Ulun niat hanya untuk mengajak mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memang kita dakwah ternyata ada hati Muhammadiyah tertarik juga nih. Mudah-mudahan nanti kesemuanya berubah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Insyaallah amin. Dia kan pemuritan langsung aja lebih baik, karena pemuritan kami. Ayo. Madakan juga kan, Madakan juga cuma gas dari kita dari tangan dari kita, pemuritan dari kawan. belum ada Dia boleh kasih sisipkan dari sebenarnya mereka cinta lawan kita. Ceramah juga. ada kan, ada mulitan